Pemirsa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT terus tumbuh dan tidak lagi berstatus sunset industry. Selama tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari triwulan 4 2024 hingga triwulan 2 2025, industri TPT menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,39% dan berkontribusi sebesar 0,98% terhadap PDB nasional Indonesia. Kementerian Perindustrian berupaya menjaga momentum pertumbuhan ini dengan menerapkan beberapa kebijakan kunci yang disusun untuk memperkuat daya saing, menumbuhkan investasi, dan mengakselerasi transformasi industri TPT. Sejumlah langkah yang ditempuh diantaranya berupaya memberikan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi, menjalankan program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk mendukung penggantian mesin lama dengan peralatan modern yang hemat energi bagi industri TPT, menyalurkan skema kredit industri padat karya, memberikan fasilitas master list untuk impor barang modal, dan pemerintah memberikan insentif fiskal, meliputi including tax holidays, tax allowances, investment allowances, dan super deduction tax untuk perusahaan yang berinvestasi pada riset dan pengembangan serta pendidikan vokasi. Lantas bagaimana tanggapan pelaku usaha tekstil terkait optimisme Menperin ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Vice CEO PT Pan Brothers Tbk, Ibu Ane Patricia Sutanto. Selamat siang Ibu Ane. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Anda. Ibu Ane, bagaimana tanggapan Anda atas pernyataan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Bu, bahwa industri tekstil dan produk tekstil atau TPT tidak lagi berstatus sunset industri? Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Dita 1. Yang kedua saya mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menperin, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita adalah bukan hanya benar tapi benar sekali. Karena di kacamata saya sebagai pelaku, apalagi pelaku yang sangat optimis akan industri ini dari lebih dari 25 tahun, hampir 30 tahun, kami selalu optimis dan tidak pernah menganggap bahwa industri TPT ini sunset. Kita memang kadang-kadang tertutup oleh awan, tapi dengan adanya statement dari Pak Menperin, kami merasa sangat mendapat dukungan dari pemerintah akan awannya ini sebentar lagi, awan tebalnya ini sudah tidak menjadi gangguan lagi bagi kami untuk selalu menyinarkan clothing manufacturing, tekstil untuk masyarakat Indonesia dan berdaya saing secara lokal dan global. Seperti itu Pak. Baik, Bu Ane, berarti bukan hanya benar tapi benar sekali ya Bu Ane ya. Bu Ane, dari sisi pelaku usaha sendiri, sejauh mana sih sebetulnya pernyataan tersebut mencerminkan kondisi nyata di lapangan nih? Apakah Anda merasa kondisi industri saat ini memang mulai menunjukkan kebangkitan begitu, misalnya pemulihan permintaan penambahan pasokan, bahan baku, tenaga kerjanya, dan ekspornya juga begitu Bu? Oke, jadi barusan ini kami mendatangkan ITMF IF Global Conference di Yogyakarta, Indonesia. Baru minggu lalu Pak, selesai kemarin, hari ini sebagian dari mereka factory visit di Pan Brothers. Nah, kami mau menunjukkan bahwa dunia pun melihat Indonesia sebagai potensi. Yang kebetulan Pak Menperin juga datang untuk menerima dan juga memberikan keynote speech. Kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya potensi, tapi the stakeholders itu masif. Nah, momen ini juga kita pakai bagi para pelaku industri tekstil dan garment Indonesia untuk melihat bahwa kalau dunia aja ada di Yogyakarta, willing to be part of global movement-nya apparel clothing ini, tentunya kita sebagai PMDN atau local players itu perlu lebih semangat, perlu lebih
action driven dalam hal yang disampaikan oleh Pak Menteri juga, how we upgrade our industri dengan upgrading machinery, dan machinery-nya dari hulu sampai hilir ya, termasuk garment, termasuk tekstil, termasuk juga spinning dan fiber. Supaya kita lebih ESG driven, kita juga lebih berdaya saing. Itu satu. Ya. Yang kedua, momennya ini tepat sekali karena audiens semua tahu bahwa bulan lalu kita ada signing dengan EU Indonesia, di mana negosiasi pemerintah kita sudah hampir 10 tahun. Dan ini akan diratifikasi oleh kedua country, hopefully by end next year atau early 2027 udah efektif. Belum lagi seminggu setelahnya Bapak Presiden ada di Kanada dan signing closing dengan Kanada. Jadi banyak sekali sebenarnya perjanjian perdagangan yang Indonesia sudah miliki, seperti RCEP, seperti juga Europe non-Europe, juga yang lain lagi dengan UAE dan sebagainya, sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha asal kita memang willing. Nah, dalam hal ini kemarin ini kita ada build satu ekosistem asosiasi, namanya Asosiasi Garment Tekstil Indonesia, tepatnya 1 Oktober 2025, dan kita memang ingin para ekosistem dari hulu sampai hilir dengan seluruh stakeholders-nya, baik mitra kami yaitu pemerintah maupun mitra kami adalah pekerja, itu bersama-sama memikirkan bagaimana kita growing together di dalam konteks ekonomi Pancasila. Jadi kalau ditanya bagaimana sih pelaku usaha, kita lagi membangunkan mereka-mereka yang masih tertidur, tapi bagi mereka-mereka yang sudah berdaya saing ekspor, kita juga mengajak mereka untuk menjadi panutan bagi yang masih konteksnya dalam negeri untuk bisa bersaing ekspor, karena dengan bersaing ekspor otomatis kita juga bisa bersaing locally. Karena kalau kita ekspor kan kita udah bersaing dengan dunia. Otomatis dunia itu termasuk local. So it's not only about price, tapi juga about creation of value. Nah, ini adalah ekosistem yang kita akan bentuk di dalam AGTI, Asosiasi Garment Tekstil Indonesia, supaya semua orang paham bahwa industri ini is sustainable. Industri ini adalah bisa memberikan makan banyak orang, terutama kita ini padat karya ya. Dan industri ini willing to be transform dan adaptif. Seperti itu. Baik, Ibu Ane tadi Anda menyinggung terkait membangunkan yang sedang tidur. Sebetulnya apa keraguan-keraguan dari yang masih tertidur ini terhadap industri ini yang tentunya sebetulnya sustain yang seperti Ibu bilang bahwa ini menghidupi banyak orang dan masa depannya begitu cerah begitu Bu? Ya, jadi tadi saya juga baru testimoni pada saat factory visit oleh berbagai business delegation dari mancanegara. Mereka bertanya, begitu banyak potensi di Indonesia, kenapa Indonesia tidak menjadi negara produsen kelima dunia ya? Saat ini kita 10 besar tapi bukan 5 besar dunia. Nah, salah satunya sebenarnya kalau dilihat in the past ya, Indonesia used to be industri TPT-nya sangat-sangat berdaya saing di era tahun 1980-90. Ya, tapi itu memang era kuota, era kontrol ekonomi. Ya. Indonesia sekarang pada saat kita reformasi di tahun 1998, somehow industri ini yang merupakan notabene adalah pillar of growth-nya padat karya, ini memang mungkin karena sektor kita juga kurang bisa mempiarkan kita sendiri, kita somehow kurang diasuhkan. Jadi konsistensi dari aturan-aturan itu yang membuat banyak pelaku usaha yang enggan untuk memperbaiki ekosistemnya sendiri, memperbaiki infrastrukturnya sendiri karena khawatir return on investment-nya. Nah, inilah yang kenapa kita mau jaring ekosistem, karena kita ingin meyakinkan kepada mereka dan kepada pemerintah bahwa consistency regulation itu needed untuk usaha yang memerlukan return on investment cukup panjang, karena ini bukan tambang ya, ini benar-benar creation of value dengan upskilling SDM, dengan combine dengan teknologi yang kita perlu invest dari sisi capital expenditure.
Baik, Bu Ane, tentu ini juga menjadi salah satu tantangan begitu yang dihadapi industri begitu untuk lebih bangkit lagi. Apakah juga Anda melihat adanya hambatan besar lainnya begitu yang masih menghalangi Bu bangkitnya industri TPT ini, misalnya dari dalam negeri soal biaya energi atau regulasi lingkungan misalnya gitu. Kemudian dari luar ada persaingan impor maupun perubahan rantai pasok global kah? Ya, jadi yang itu tepat sekali ya Pak. Jadi di ITMF, IF Conventions kemarin, dunia menyampaikan kepada kita, karena kita kan nantinya ingin menjadi negara OECD dan bagian dari Free Trade Agreement CEPA itu adalah salah satunya adaptasi kita menuju clean energy. Jadi memang infrastruktur kita perlu mulai mengadaptasi renewable energy or clean energy. Apalagi ada Fashion Global Statement bahwa kita ada no coal energy policy. Nah disinilah eksistensi dari asosiasi ekosistem garment dan tekstil ini akan memberikan masukan-masukan yang positive thinking tapi driven dari sisi pragmatis, which is we need it, we must do it because we are part of this global supply chain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita juga share kepada our labor unions adalah social dialogue. Kita ini adalah negara yang sudah mengadaptasi ILO Convention. Dan harapan dari ILO Convention itu bukan regulation sebenarnya, tapi lebih ke arah social dialogue among the three party, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Nah harapannya maturity level dari all the three party is there untuk kita bisa membangun kesalahpahaman ini menjadi sesuatu yang being understood. Bahwa kita in this together, kita ini di dalam perahu yang sama, di mana ada nakodanya, ada ABK-nya, ada juga yang pembangun ship-nya. Jadi satu sama lain, if we hurt each other, kita bocor sama-sama. Jadi untuk itu kita ingin baik pengusahanya, baik pekerjanya maupun pemerintahnya mengerti bahwa this business bisa potensial bisa jadi realitas andai kata kita bersatu dan bersama-sama bertumbuh dengan kebijakan-kebijakan yang lebih competitive driven ya, karena perbandingan kita kan sama negara-negara lain, we are not leaving ourselves alone ya. Baik, Ibu Ane, Menperin juga menyebutkan ada 5 langkah begitu untuk memperbaiki atau mendorong industri ini lebih lagi, termasuk stimulus atau insentif. Apa saja yang sudah Anda terima dari insentif ini pemerintah ataupun Menperin? Usai jeda kita akan bahas ini Bu Ane. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Investor Market Today. Cari negara yang penggunaan pinjolnya paling tinggi. Indonesia. Kenapa? Ya karena paling gampang. Mereka merasa data itu nggak penting. Sekarang kita beli gorengan, dapat nggak fotokopiannya kartu keluarga? Iya. Tuh, hati-hati kalian tuh. Hati-hati KTP-mu. Nah, dari itu. Ulang tahun, tempat tinggal, ibu kandung, tabunganmu hilang. Berita 1, bersatu menginspirasi. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Bersama dengan saya Adisa Fauza, Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Program Investor Market Closing, Senin sampai Jumat, jam 3:30 sore. Hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Nah, buat kalian yang hobinya ngulik-ngulik seputar otomotif dan teknologi, pas banget nih nontonnya program Autotekno dari kontroversi uji tabrak yang dilakukan mobil listrik asal Tiongkok nih, Autotekners. Sekali lagi dengan informasi seputar otomotif dan teknologi lainnya. Selesai terus di program Autotekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Hanya di Berita 1. Scan kanal barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis.
Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Kita lanjutkan dialog bersama Vice CEO PT Pan Brothers Tbk, Ibu Anne Patricia Sutanto. Ibu, stimulus atau insentif apa Bu sebetulnya yang telah para pelaku usaha Anda terima juga dari pemerintah atau Menperin begitu sejauh ini? Dan bagaimana sebetulnya dampaknya ke operasional usaha Anda, Ibu Anne? Ya, jadi yang stimulus yang diberikan oleh Kemenperin itu saat ini memang karena kami garment ya, garment memang lebih ke arah mengenai training, vocational, dan memang Kemenperin kan mengayomi Akademi Tekstil, mengayomi STTE di Bandung, dan kita memang upgrading skill SDM kita di institusi-institusi yang diayomi oleh Kementerian Perindustrian. Namun memang yang disampaikan, stimulus yang disampaikan itu lebih fokus kepada tekstil, jadi anggota AGTI juga, yang dimana mereka mendapatkan diskon pada saat mereka mau invest tekstil mesin pertekstilan di situ. Dan yang lalu-lalu pada saat Pan Brothers juga banyak berkembang, banyak merekrut terutama di daerah Jawa Tengah, Kementerian Perindustrian memberikan support dari sisi balai pelatihan yang disupport mereka pada saat pelatihan, juga diberikan kompensasi langsung kepada para trainer itu untuk mendapatkan langsung dari Kementerian Perindustrian. Jadi sebenarnya Kementerian Perindustrian dalam hal ini cukup banyak insentif yang sudah diberikan oleh kita. Hanya memang kemarin kita sampaikan juga kepada Pak Menteri untuk kita juga boleh memberikan masukan updated dunia apa yang India berikan kepada pengusaha-pengusaha PPT, apa yang Bangladesh berikan, Vietnam berikan, China berikan, supaya sama-sama update. Sehingga kalau mungkin ada kesempatan budget itu ada, mungkin bisa diprioritaskan hal-hal yang kita anggap masih lemah atau sangat lemah di dalam industri TPT ini, supaya daya saingnya bisa di-boost dengan adanya inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Saya sendiri di PT Pan Brothers selalu menyampaikan kepada seluruh stakeholders kita, udah saatnya kita fokus bagaimana meningkatkan daya saing, memberi masukan kepada pemerintah. Ada yang bisa kita dapatkan dari pemerintah untuk support, bagus sekali, nggak pun kita harus tetap maju sendiri. Nah, barusan ini pemerintah juga ada program 845 ya, kalau nggak salah, ya 845. Dan launchingnya kalau nggak salah minggu lalu, tapi sudah diadvokasikan, disosialisasikan oleh Kementerian Perindustrian, oleh Kemenko Equin, oleh Kemenaker, dalam 2 bulan ini. Nah, itu sudah mulai kita manfaatkan, Pak Iqbal. Kenapa? Karena kita merekrut fresh graduate S1 yang dimana pemerintah memberi stipend kepada mereka 6 bulan upah minimum. Kalau perusahaan mau lebih bisa kasih lebih langsung. Dan itu sangat membantu rekan-rekan saya, juga Pan Brothers juga. Dan kita harapkan ini successful ya programnya. Kalau ini sukses, tentu saja gerakan massal bahwa kita perlu lulus universitas, terus kita juga upscaling, juga future bahwa skill workers di Indonesia ini bisa diabsorb oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia ini menjadi sangat nyata. Bukan hanya gimmick, tapi benar-benar nyata. Tapi itu oversubscribed by the way. The first batch kan 20.000 ya, nantinya menjadi 100.000. Kalau yang saya dengar, yang request ke pemerintah 100.000, berarti kan oversubscribe hampir 5 kali. So kami menyampaikan apresiasi ya kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian dan Industri, juga Kemenaker atas supportnya ini. Sangat berguna. Baik, sangat mengapresiasi ya Bu. Bu, dari 5 langkah Menperin, tentu dari sisi pengusaha sendiri sebetulnya
yang paling dibutuhkan tuh apa? Daripada misalnya beberapa 5 langkah seperti restrukturasi mesin, insentif fiskal, apakah lebih baik mendorong daya beli di masyarakatnya untuk meningkatkan demand-nya dan perlindungan industri lokal begitu, atau mendorong stimulus atau insentifnya untuk para pengusaha begitu, atau seperti apa? Apakah berjalanan berbarengan atau seperti apa, Bu? Oke, yang pertama ya, kalau untuk Penn Brothers ya, kalau saya ngomong untuk Penn Brothers, saya udah terima kasih sekali ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Equin atas closing EU Indonesia Free Trade Agreement CEPA dan atas closing Indonesia, Kanada, dan nantinya ada Eastern Europe dan sebagainya. Itu sebagai negara eksportir yang biasanya kita bertanding dengan negara-negara yang lain yang dapat Free Trade Agreement ataupun GSP, itu kita terima kasih ya. Karena kita kan juga ekspor ke Eropa, Vietnam udah dapat Free Trade Agreement, kita belum. Ya, nah dengan adanya nanti efektivitas itu udah luar biasa sekali, itu satu. Kedua, harapan kita adalah kita minta bantuan dari Kementerian Perindustrian untuk push kementerian lain seperti ESDM mengenai gas, karena banyak dari anggota-anggota kita yang gas ini terlalu mahal kalau di benchmarking dengan negara lain. Padahal gas ini kriteria transformasi penting untuk kita transformasi clean energy dari no coal policy menuju renewable. Nah, itu penting sekali ya untuk supply chain di dalam local business ini. Yang ketiga, karena percuma kita invest mesin, tapi invest mesinnya masih kotor, yaitu coal driven, kita daya saingnya itu ada, tapi standarnya kita nggak masuk, Pak Iqbal. Nah, terus yang ketiga adalah mengenai solar panel. Harapan kita renewable kan, Mbak. Harapan kita juga PLN dan ESDM lebih menyeluruh. Kalau sekarang udah lumayan, beberapa daerah udah bisa menambah daya dengan approval PLN, tapi kita mengharapkan itu jauh lebih progresif. Nah, kenapa kok kita ingin lebih ke arah regulation and infrastructure driven? Kalau melihat dari suksesnya China, dan itu kita sudah akan sharing kepada pemerintah dan kemarin di ITMF, China itu berhasil menjaring platform infrastruktur yang less regulated, sama dengan Vietnam. Jadi ini kita juga sampaikan ke Kemenaker, kita sampaikan kepada teman-teman kita di Serikat Pekerja bahwa, look, kita bandingin ya sama Vietnam. Vietnam itu less regulated in terms of labor law dibanding kita. Ya, tapi mereka sekarang upah minimumnya itu upahnya di atas upah minimum, beda dengan kita. Jadi kalau ini semua terjadi, kayak Vietnam, kelihatan kan berapa persen mereka punya growth, otomatis kan daya belinya naik, Mas. Ya, kalau daya beli naik, tanpa stimulus BLT pun, otomatis semua orang udah punya lapangan kerja yang cukup atau malah berlebih, sehingga malah seperti kayak kasus Vietnam, dia kekurangan tenaga kerja. Dengan begitu kan otomatis buying power dari masyarakat itu naik. Nah, ini sebenarnya boleh dibilang stimulus regulasi jangka panjang yang business friendly dari segala sisi ya, bukan hanya undang-undang tenaga kerja sampai menuju ke undang-undang lingkungan hidup atau lingkungan hidup perizinan, sehingga ease of doing business kita kalau naik menjadi lebih mudah, otomatis lapangan kerja akan bertambah dan tentunya upah minimum itu akan jauh lebih menjadi benchmark semua orang. Nggak mungkin orang bisa hire lagi di bawah upah minimum. Seperti itu sih, harapan kita lebih positive driven daripada mohon maaf, sekedar minta-minta pemerintah tapi pengusahanya sendiri nggak kasih benchmarking yang benar terhadap apa yang terjadi regionally dan globally. Baik, Ibu Ane, terakhir melihat 2025 yang tinggal sedikit lagi begitu ya Bu, bagaimana optimisme Anda menutup tahun? Apakah ada target produksi, ekspor atau pertumbuhan usaha Anda realistis begitu? Apa yang menjadi fokus utama Anda untuk sisa tahun ini dan juga mungkin ada pesan untuk para stakeholder Bu? Jadi tahun ini kalau kami melihat kan sudah tinggal 2 bulan lagi ya, rata-rata kalau kita export driven, itu memang sudah selesai. Dan kalau kita lihat adalah stable increase dengan hope mengenai perbaikan. Mereka semua pelaku usaha sudah melihat kesungguhan dari pemerintah akan industri padat karya ini.
Tapi our hope kepada pemerintah dan seluruh stakeholders bahwa industri tekstil dan produk tekstil nasional ini bisa menjadi proyek strategi nasional. Kenapa? Karena industri ini bisa menjadi industri yang transformatif dan bisa menyerap begitu banyak tenaga kerja dan tenaga kerja yang kompetitif karena kita kan berdaya saing lokal dan global. Dengan demikian kita ini arif bijaksana dan ekonomi Pancasila itu bisa tercipta andai kata industri TPT nasional ini bisa dijadikan proyek strategi nasional. Dan RUU Sandang yang sudah masuk prolegnas bisa lebih dikaitkan kepada business friendliness sehingga lebih banyak investasi dalam negeri bertumbuh dan investasi luar negeri real masuk ke Indonesia sebagai investasi, bukan hanya sebagai trading partner saja. Demikian. Baik. Ibu Ana, terima kasih sudah berbagi bersama kami dan memberikan insight-nya dan juga paparan-paparan yang begitu komprehensif. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu untuk Anda. Thank you.